Oke, kita akan masuk ke Information Technology Management, layanan teknologi informasi dengan tools ITAL, layanan desain. Tetap bersama saya RSJ Channel part 8.2. Di sini kita akan melihat bagaimana memahami kita fungsi atau paket layanan desain. Paket layanan desain yang merupakan luaran atau outcome dari sebuah domain layanan desain. Itu seperti apa? Dalam bahasa Inggrisnya adalah design service pack, ya. Oke, kita akan melihat di sini outcome, ya, bagian kiri, outcome atau luaran utama, main outside. Dari layanan desain adalah paket layanan desain. Di paket layanan desain itu adalah is a package, merupakan paket layanan dokumen yang memberikan informasi detail tentang semua aspek desain layanan TI dan layanan untuk kebutuhan dalam mewujudkannya. Dan pada dokumen atau komponen paket layanan desain itu sebagai berikut. Dan itulah yang akan mensupport, ya. Sehingga terbentuklah paket layanan desain. Di antaranya komponennya adalah analisis kebutuhan, layanan desain setelah dan layanan TI, kemudian analisis kesiapan organisasi, kemudian rencana siklus layanan ini. Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu dokumen-dokumen tersebut. Yang pertama, analisis keutuhan layanan dari bisnis TI. Itu meliputi apa aja? Ya, kebutuhan bisnis dong yang pertama. Yang kedua, pemakaian layanan. Yang ketiga, kontak layanan dari stakeholder. Kemudian dokumen yang kedua yaitu analisis layanan TI dan desain sistem. Meliputi apa aja? Meliputi layanan, kebutuhan, fungsional. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk ya layanan fitur-fitur, service features, ya layanan features. Kemudian yang kedua untuk analisis layanan TI dan desain sistem itu adalah berisi layanan tingkat kebutuhan, yaitu dokumen kontrak SLR, service level requirement, ya, persyaratan, dan dokumen kontrak service level A, agreement. Oke. Kemudian ada kebutuhan yang ketiga, kebutuhan operasional. Isinya apa? Dokumen kontrak dasar. Ya, basic kontrak dokumen, sebenarnya bukan itu dalam bahasa Inggrisnya, tapi nggak apa-apa. Atau dokumen kontrak operasional. Nah, yang keempat, layanan desain dan topologi. Ketersediaan manajemen keamanan, desain perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga apa? Yang ketiga dari dokumen yang berikut ini adalah tentang analisis kesiapan organisasi. Menilai apakah organisasi mampu dan memiliki kapasitas mengadakan layanan TI. Yang meliputi apa aja? Yang pertama yaitu keuntungan bisnis. Dua, penilaian keuangan. Yang ketiga, penilaian teknik. Yang keempat, penilaian sumber daya. Yang kelima adalah penilaian organisasi. Empat, yaitu rencana siklus layanan. Itu isinya atau meliputi program layanan. Yang kedua, rencana layanan transisi. Yang ketiga, rencana penerimaan layanan operasi. Yang keempat, kriteria layanan penerimaan. 11 proses layanan desain yang direkomendasi oleh ITAL untuk manajemen layanan teknologi informasi ITSM. Yang pertama adalah service katalog manajemen. Nanti kita terjemahkan manajemen layanan katalog. Yang kedua, service manajemen tingkat layanan. Yang ketiga adalah manajemen pemasok. Yang keempat, manajemen ketersediaan. Yang kelima, manajemen kapasitas. Yang keenam, manajemen risiko. Yang ketujuh, manajemen berkelanjutan layanan TI. Yang kedelapan, manajemen keamanan informasi. Yang kesembilan, manajemen arsitektur. Yang kesepuluh, manajemen berkelanjutan, ya katakanlah kepatutan ya. Yang ke-11 koordinasi desain.
Nah, kita kan bahas satu persatu 11 proses layanan desain yang direkomendasi ATAL. Itu yang pertama adalah manajemen layanan katalog. Tujuannya apa? Memastikan dokumen layanan katalog diproduksi dan diperbarui berisi. Yang kedua, berisi informasi layanan TI terkini dan akurat yang sedang beroperasi maupun yang beroperasi akan datang. Yang kedua, manajemen tingkat layanan. Isinya apa? Proses-proses negosiasi, pembuatan persetujuan tingkat layanan, service level agreement. Yang kedua, memastikan semua persetujuan tingkat operasi dan kontrak yang mendasar WISI mendukung service level agreement SLA. Yang ketiga, memonitor dan melaporkan capaian, achievement, kualitas layanan yang berjalan. Proses berikutnya dari layanan desain yang direkomendasi oleh ATAL adalah proses yang ketiga, itu adalah manajemen pemasok. Kemudian manajemen ketersediaan. Apa maksudnya manajemen pemasok? Memastikan semua kontrak dengan supplier pemasok memenuhi kebutuhan bisnis organisasi. Yang kedua, memastikan semua pemasok supplier memenuhi komitmen kontrak. Gimana dengan pengelolaan manajemen ketersediaan? Pertama, isinya adalah atau tujuannya mendefinisikan, menganalisis, merencanakan, mengukur, dan meningkatkan aspek ketersediaan layanan TI. Yang kedua, memastikan infrastruktur, proses, tools, dan peran, rules, yang mendukung pencapaian target kesediaan yang disetujui, agreed, availability target. Manajemen kapasitas yang kelima. Dan keenam, manajemen resiko. Apa isinya atau tujuannya atau fungsinya dari manajemen kapasitas? Fungsinya adalah memastikan kapasitas layanan TI dan infrastruktur TI mampu memenuhi target tingkat layanan yang disepakati. Yang kedua, memastikan kapasitas layanan TI dan infrastruktur TI efektif secara biaya dan waktu. Yang keenam, manajemen resiko. Fungsinya atau tujuannya adalah mengenali, menilai, dan mengontrol resiko layanan TI. Yang kedua, menganalisis nilai aset TI bagi organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi beberapa rentan sehingga menjadi ancaman terhadap aset. Proses ketujuh dan kedelapan layanan desain yang direkomendasi oleh ATAL ada sebagai berikut. Yang ketujuh, manajemen kontinuitas layanan TI. Yang kedelapan, manajemen keamanan informasi. Untuk manajemen kontinuitas layanan TI itu memiliki tujuan mengelola risiko yang berdampak serius bagi layanan TI. Tidak semua akan dikelola, hanya yang berdampak serius. Yang B, memastikan penyedia layanan yang menyediakan pada tingkat umum minimum. Jadi minimumnya kalau terkena dengan musibah itu minimumnya sampai berapa bisa diberikan layanannya. Itu dipikirkan. Yang ketiga, menekan risiko ke level yang dapat diterima dan merencanakan pemulihan layanan TI. Jadi setelah ada info musibah, terkena ancaman, maka seberapa risiko level yang dapat diterima dan nantinya akan cepat-cepat dilakukan perencanaan untuk pemulihan layanan teknologi informasi. Ini tugasnya. Yang ke-8, manajemen keamanan informasi. Itu isinya memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, data, dan layanan teknologi informasi. Kita lanjutkan dengan proses layanan yang direkomendasi ATAL yang ke-9, 10, dan 11. Yang ke-9 adalah manajemen arsitektur, yang ke-10 adalah manajemen pemenuhan, yang ke-11 adalah koordinasi desain. Nah, di dalam manajemen arsitektur itu fungsinya adalah membuat cetak biru pengembangan teknologi di masa depan. Yang ke-10, yang ke-9 ya. Yang ke-10 manajemen pemenuhan yaitu memastikan layanan TI memenuhi kebijakan aturan organisasi. Yang tujuan yang lain adalah memastikan proses layanan TI memenuhi kebijakan aturan organisasi. Kemudian tujuan dari manajemen pemenuhan, compliance, itu memastikan sistem TI memenuhi kebijakan aturan organisasi. Yang ke-11, koordinasi desain, itu tujuannya adalah mengkoordinasi
aktivitas proses dan sumber daya layanan desain. Yang B, memastikan layanan TI lama dan atau baru yang diubah tetap konsisten dan efektif dalam pengelolaannya. Termasuk arsitekturnya, termasuk teknologinya, proses informasi, hingga ukurannya atau metrik. Ya. Jadi setelah kita memahami tentang 11 proses layanan yang direkomendasi oleh ITIL, maka kita sudah selesai dalam pembelajaran. Kita akan menuju dalam part 8.3.